Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang cerah dan sejuk ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji ilmu Allah. Wabil khusus pada kesempatan pagi ini secara rutin tiap Jumat pagi kita mengkaji kitab tafsir surah Yasin karya Syekh Hamamizadah. Dan sebagai terbaru kita awali dengan baca surat Al-Fatihah dan surah Yasin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'um wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna bi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع إلينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum bil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa inna sya'nugrikum fala sariqa lahum wa la hum yunqadhuna illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila alim yarji'un. Wa nafikha fis suri fa idza hum min al ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin waqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran falam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u ghamasna ala a'yunihim fasabaqas sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u masakhnahum ala makanatihim mastada'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu naqisu bil khalqi fala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum minha raqubun wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u masharib wa la yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin wa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajari al-akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul azim. Ya, kita harus wiridkan Yasin.
Jadi kita harus punya wiridan, harus punya rutinitas harian yang barokah dan istiqomah, yang itu bisa menjadi wasilah atau ajang tawasul, perantara kita minta kepada Allah. Minta pasti kepada Allah, tapi dengan amal-amal yang kita lakukan itu, ya, juga dengan keagungan Rasulullah dan orang-orang mulia seperti para wali, kita minta kepada Allah. Apa saja yang harus kita rutinkan wiridan? Satu, sholat sunnah, selain tentu sholat fardu, ya. Yang keduanya adalah Al-Quran. Di antaranya tiap malam itu baca surah Yasin. Jadi selain ngederes, kalau kata orang Sunda hanca, ya, tiap hari sekian halaman, juga punya wirid seperti kalau nggak ba'da maghrib ya ba'da isya surah Yasin. Tiap malam itu Yasin. Ya, kalau ada yang bilang malam Jumat mah kahfi bukan Yasin, betul. Cuma Yasin justru tiap malam. Terus waqiah ya pagi boleh. Kalau sebelum ke sini ini Yasin kita bacakan, kalau sekarang kebetulan ngaji Yasin. Ya, ba'da subuh, waktu duha, sore, asar, bagus. Iya. Kemudian surah Tabarok sebelum tidur, Al-Mulk, ya. Keutamaan-keutamaannya sudah saya sampaikan, seperti ya, terbebas dari siksa kubur. Untuk apa itu? Tabarok misalnya. Yasin banyak sekali. Bahkan kalau kita lapar, ada satu riwayat baca surah Yasin dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan rezeki. Ya, karena yang memberi rezeki adalah Allah hakikatnya. Gitu. Termasuk juga kalau sedang ada masalah, banyak kebutuhan, ya, kita minta kepada Allah wasilahnya dengan bacaan surah Yasin. Ya. Tiap waktu kalau perlu, ketika kita punya masalah, punya kebutuhan yang mendesak, tuh surah Yasin. Atau yang paling pendeknya wiridan kita ya surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya 1000 kali kayak Al-Fatihah. Jadi sebagai seorang santri harus punya wirid, ya, harus punya wirid. Nah, apalagi saya sudah bekali ini Majmu' Syarif itu semua banyak di situ. Ya. Kemudian juga Ar-Rahman. Ya, silakan jadikan itu wiridan. Yang ketiganya wiridan kita itu adalah sodako. Sodako itu tidak harus dengan harta, syukur kalau bisa dengan harta, ya, atau dengan tenaga menolong orang. Ya, sodako plus menolong orang itu harus jadi wiridan kita, zikiran kita. Dan terakhir adalah berkhidmah. Berkhidmah itu melayani orang-orang saleh, orang-orang mulia, guru-guru, juga orang tua. Itu khidmah. Jadi itu bagian dari wirid. Setiap kita harus punya wirid. Di wirid itu tidak selalu dilisankan, ya, termasuk juga zikiran kita, gitu ya. Itu sebagai mukaddimah tambahan supaya kalian ini terus punya wirid. Jadi kalau santri harus punya wirid, nggak punya wirid ya susah. Ya, jadi termasuk sholat sunat tadi ya tentu adalah sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, itu wirid itu ya. Iya, selain tentu adalah ikhtiar. Gitu. Makanya ini Majmu' Syarif bawa kemana-mana ketika ngaji, mau sholat sambil nunggu khatib khutbah, ya. Dan alat hitungnya ya kita pakai tasbih misalnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Surah Yasin karya Asy-Syaikh Hamamizadah. Masuk ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nubiqa bis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Panjang pendeknya tetap harus perhatikan, ya. Kayak Yasin, ya-nya 2 ketukan, sinnya 6. Bukan ya-nya panjang, sinnya pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna. Ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 47. Ya. Dari ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, dikatakan kepada orang-orang kafir, ya, ini dalam tafsirannya, idza qila lil kuffar, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ingkar, tidak beriman, ya. Anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah, belanjakanlah harta, ya, harta yang telah Allah rezeki. Ya. Mati lampu. Ya. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Infakkan itu bahasa kitanya belanjakan. Jadi kita ini dikasih modal sama Allah. Tuh, ada saldo rezeki dari Allah. Itu saldo rezeki belanjakan di jalan Allah. Kalau orang beriman dituruti karena dia percaya, ada balasan atas amal yang telah dikerjakan, atas apa yang telah dikerjakan. Percaya nggak kalau Allah akan membalas apa yang kita lakukan? Percaya, itu orang beriman. 1 dibalas 10 minimalnya. 1 dibalas 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memperlipat gandakan balasan bagi siapa saja orang yang Allah kehendaki. Percaya. Makanya sedekah itu jadi amalan. Khusus di hari Jumat. Tadi saya bilang, sedekah kalau kita beneran nggak punya uang, ya dengan apa yang kita mampu. Makanya tadi berkhidmat, nolongin orang. Ya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Ini harus jadi slogan kita nih. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong sesama saudaranya. Itu dalil berkhidmat. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya pengen dilayani oleh santri. Saya juga harus melayani semua orang. Ya. Saya juga pengen dapat barokah dari orang yang belajar. Begitu. Ya, kita kudu berkhidmat. Tapi orang yang tidak beriman, dia akan bilang apa? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, apakah kami, ya, anut'imu, apakah kami akan memberi makan, ai anurziku, ya, harus memberi rezeki yang dari Allah itu, man law yasha'ullahu at'ama, kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya. Kata dia mungkin kira begini, ya, dasar orang tidak beriman, bahkan pelit, ya. Bahasanya gini kalau dalam tafsirannya, anurziku malau yasha'ullahu razaqahu walam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi. Mengapa kami, kata orang-orang kafir, harus memberi rezeki kepada orang yang jika Allah menghendaki maka dia akan memberi rezeki orang itu. Artinya begini, ini orang saja miskin berarti nggak dikasih rezeki sama Allah. Masa saya harus ikut ngasih rezeki? Ini orang modus, kira-kira begitu. Ya. Dan walam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi, dan ternyata Allah tidak memberi rezeki kepada orang itu padahal Allah mampu atas itu. Kenapa enggak Allah saja? Kira-kira begitu. Justru itu ada celah kita. Ada bagian kita untuk ikut menolong. Ya. Allah kasih kelebihan rezeki kepada kita. Tidak berputar di kita saja. Itu ada dalam surah Al-Asr. Ya, supaya harta itu tidak berputar pada satu pihak saja. Tapi juga supaya terbagikan. Bahasa kerennya terdistribusikan kepada banyak orang. Jangan hanya di kamu saja. Jangan sampai yang istilahnya itu
Jawa Timur, Jawa Barat yang makmur makin subur, yang melarat makin sekarat misalnya gitu. Jangan, tidak begitu. Harus saling berbagi. Apalagi ini di hari Jumat ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang ada. Itu. Ini kata orang-orang kafir ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Artinya orang-orang kafir akan berkata kepada orang beriman, ayaqulu kufar lil mu'min ma antum illa fi khata'in. Tidaklah kalian, kata siapa? Orang-orang kafir. Ini ngeyalnya. Tidaklah kalian hai orang-orang beriman, kata orang kafir, ya. Ma antum illa fi khata'in. Berada dalam khata', kesalahan. Fitibaikum, dalam pengikutan kalian Muhammad dan alaihissalam pada Nabi Muhammad. Wa tarki ma nahnu fi, dan meninggalkan apa yang kami berada di dalamnya, keyakinan kami. Ini ngeyelnya orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir begitu. Wah, kamu salah tuh ngikuti Nabi Muhammad. Itu kata orang-orang kafir. Gitu. Padahal tadi diingatkan kita melihat ada orang yang tidak mampu. Ya, emang ditakdirkan oleh Allah tidak mampu, supaya satu, dia bersabar. Dua, supaya membangun kepedulian dari kita. Jangan sendiri ego bahwa kita ini merasa kaya. Tidak demikian. Harus saling berbagi. Ada di antara sahabat dari Khulafaur Rasyidin yang terkenal itu Utsman bin Affan. Kaya. Beliau juga menantu Nabi. Ya, kaya itu. Tapi juga beliau muhsinin. Selain agnia juga muhsinin. Tentu sahabat-sahabat lain juga orang yang dermawan. Dari sahabat lagi ada orang kaya, pedagang. Ya, di zaman Nabi itu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Itu saudagar. Cari silakan kisah tentang beliau supaya termotivasi kalian ini menjadi orang-orang yang kaya tapi dermawan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini sedang mereview supaya nyambung. Dan mereka berkata, menjawab ungkapan orang-orang kafir, falamma qala al-mu'minuna lil kuffar la tu'minuna billah wa la tu'tuna shadaqah. Sebelum yaqulun. Lalu ketika orang-orang beriman berkata kepada orang-orang kafir, apa kata orang beriman? La tu'minuna billah. Sesi marane mati iman ka Allah mah gitu. La tu'minuna billah, kalian tidak beriman kepada Allah. Wala tu'tuna shadaqata lil fuqara, dan kalian tidak memberi sedekah kepada siapa? Orang-orang fakir. Ini mengasih enggak, nyinyir iya. Wal masakin, dan kepada orang miskin. Wa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamati. Ya, maka bagaimana jadinya keadaan diri kalian nanti di hari kiamat? Apa yang kita lakukan hari ini di dunia itu akan berdampak, berefek, berpengaruh pada hari kiamat, hari akhir nanti. Makanya Allah sering bilang tuh, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Dan lihatlah, perhatikanlah terhadap diri kamu apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok, maksudnya hari kiamat. Sudah berapa banyak, sudah melakukan apa, amal kebaikan apa yang telah kita lakukan. Gitu ya. Minimalnya kita tidak berkata buruk, minimalnya kita ini tidak menyakiti hati orang lain, itu sudah bagus. Ini mah nggak mau bersedekah tapi menyakiti orang lain. Qaulu ma'ruf, ucapan yang baik itu ucapan yang ma'ruf, khairun, itu adalah lebih baik. Kalau tidak mau memberi. Fa kaifa yasiru halukum yaumil qiyamah. Jadi kalau kita ini sedekah sebenarnya bukan sekedar agar ada kita kemudahan rezeki, itu hukum sebab akibat dan otomatis. Ya, tanpa diminta otomatis. Ya. Yang paling penting lagi kita pengen apa? Supaya nanti di hari kiamat ini sedekah yang kita niatkan karena Allah, berapapun besarnya. Yang paling penting harus diniatkan karena
Allah, itu akan menjadi asbab dimudahkannya kita hisaban di hari kiamat. Fabi ayyi jawabin tukhlisuna min umuril akhirati wal adzab. Maka dengan jawaban bagaimana kalian bisa membebaskan diri dari berbagai perkara akhirat dan siksaan. Coba, makanya sedekah ulah pelit. Katakanlah kita sedekah, enak dia mah dapat dari saya hilang. Jangan berpikir demikian yang sifatnya fisik, yang sifatnya hitung-hitungan. Kalau masalah hitung-hitungan, kalau perlu dihitung-hitung Allah ngasih kita nikmat, berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan, hasil dari apa? Hasil dari nikmat dari Allah. Hitung-hitungan coba. Ya, kita banyak dosa, sedikit pahala, amalan sedikit. Itu. Baru wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah kuntum shadiqin. Memang mata kapankah hadza ini al-wa'du janji terjadinya. Maksudnya mata kapan? Dia nanya tentang hari kiamat. Kan tadi bilang hari kiamat yang dijanjikan. Mata kapan hadzal wa'du ini janji? In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Artinya kapan ini hari kiamat akan terjadi? In kuntum, jika kalian hai orang-orang beriman, shadiqin adalah orang-orang yang benar. Ai fima qultum. Ai yakni fima tentang sesuatu qultum yang telah kalian min umuril akhirati dari berbagai urusan akhirat wal adzabi dan siksaan. Kapan emangnya? Nantangin. Emang udah siap apa sampai nantangin? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, mujiban, halnya sebagai jawaban, lahum bagi mereka yang tidak beriman, min tarafil mu'minina, min tarafil mu'minina, min dari pihak orang-orang beriman. Jadi ini jawaban dari pihak orang beriman yang Allah ajarkan. Gitu. Ma yang dzuruna illa sayhatan. Ma mereka yang dzuruna tidak menunggu illa melainkan sayhatan, satu teriakan saja. Ya, wahidatan, satu. Ta'khudhuhum, yang akan menghancurkan. Akhwadha itu kan mengambil. Kalau ada teriakan yang kencang membuat telinga pekaknya tuli, kemudian menghancurkan, menggelegarkan. Ta'khudhuhum, yang akan menghancurkan mereka, wahum yakhsimun, ketika mereka sedang bertengkar. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan Abbas. Al-muradu yang dimaksud minas sayhati, dari teriakan. Maksudnya apa nih teriakan? An-nafkhatul ula, yakni tiupan yang pertama, atau tiupan sangkakala yang pertama. Ay yakhtasimuna, yakni saat mereka yakhtasimuna sedang bertengkar fi umurid dunia, dalam urusan-urusan dunia. Ketika sedang bertengkar urusan dunia akhir zaman, dunia mulu yang diurusin. Minal bai'i, berupa jual beli. Min dari, maksudnya berupa jual beli. Wasyira'i, dan transaksi. Jual beli. Tok urusan dunia, nggak pakai agama dia. Wa yatakallamuna fil aswaqi, dan mereka berbincang-bincang. Fil aswaqi, di pasar-pasar. Wal majalisi, dan tempat-tempat duduk. Majalis itu forum, majelis itu ya.
tempat duduk, tempat riungan. Qoro'a, ya, tempat nongkrong lah ya. Qoro'a, titik berarti wal majalisi titik. Oh, koma. Qoro'a Hamzatun. Imam Hamzah membaca. Qoro'a membaca Hamzatun Imam Hamzah bisukunil kha'i, dengan sukun kha. Ini lagi bahas yakhisimun. Imam Hamzah ini dalam satu kiroah, ingat ya sebagai wawasan, bahwa dalam membaca Al-Quran juga ada kiroah sab'ah diantaranya. Bahkan ada 14, ada 10, ada 14. Nah, ini sab'ah. Nah, macam-macam lah ya. Ada Imam Wasi, ada Imam Hafaz, Imam Hamzah. Nah, Imam Hamzah bacanya itu, ini yakhisimun, bisukunil kha'i, dengan sukun kha-nya. Berarti yakhsimun. Kalau umumnya kita apa? Yakhisimun. Sedangkan Imam Hamzah disukunkan kha-nya. Yakhsimun. Wa takhfifis shadi, dan diringankan shadnya. Yakhsimun. Enggak yakhisimun. Kalau yakhisimun shadnya ditasdidkan. Namanya tasdid berat. Ayaghlibu. Apa makna yakhtasimun atau yakhisimun atau yakhsimun? Yaglibu ba'duhum, yakni sebagian mereka mengalahkan. Yaglibu mengalahkan, ba'duhum sebagian dari mereka, ba'don sebagian yang lain, bil khusumati, dengan perdebatan. Jadi makna yakhisimun itu yaglibu mengalahkan, ba'duhum sebagian mereka. Sebagian mereka itu satu pihak, oh ya, kelompok 01 misalnya. Ya. Ba'don terhadap sebagian 02 misalnya, ini bukan pilpres, bukan pakai kelompok A, kelompok B misalnya gitu, kelompok merah, kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok apalah namanya. Ini contoh doang. Bil khusumati, dalam perdebatan. Sedang asik-asiknya debat, datang kiamat, gitu. Datang tiupan sangkakala. Wa qara'al akharuna, dan membaca sebagian yang lain, al-akharuna sebagian yang lain, ahli qiraat yang lain, bitasdidis shadi, dengan ditasdidkan shadnya. Yakhisimun. Kalau yakhisimun yakhtasimuna, yakni mereka sedang berbantah-bantah. Makanya jangan disibukkan dengan berbantah-bantah. Ya. Kita kadang dibuat habis energi, tenaga, dan waktu kita hanya debat-debatan pepesan kosong. Entah itu di tongkrongan, entah itu di sosial media. Ayo, sampai nggak bisa kerja, mikirin mau ngomen apa lagi ya. Atau mungkin di WA. Habis energi kita. Ya. Kerja nggak jadi, mau ngaji nggak jadi. Gara-gara apa misalnya? Dia cuma masalah gengsi, atau masalah pertemanan, atau masalah grup, atau mungkin masalah politik. Ya, 3 tahun lagi 2024. Kita udah pengalaman 2019. Nggak usah kagetan lagi dalam politik. Gitu. Jangan hanya gara-gara beda pilihan lalu beda imam misalnya dalam sholat, jangan. Atau beda pergaulan, jangan. Biasa aja udah. Kita udah diajarkan begitu, capek. Entar lagi debat-debat begitu, datang kiamat. Waruya anna nabiyya alaihi salatu wassalamu, dan diriwayatkan bahwasanya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, la taqumanna sa'atu. La di sini la taukid. Sungguh pasti. Taqumanna, akan berdiri atau akan terlaksana. Ingat aja koma. Akan terlaksana, akan terjadi. Ingat aja koma itu berdiri. As-sa'atu, hari kiamat. Wa qad nasyara, dan sementara nasyara telah menggelar, rajulani, 2 orang laki-laki, saubahuma, pakaian
keduanya. Yatabaya'anihi, keduanya sedang memperjualbelikannya. Fala yatwiyanihi, maka tidak, biar enaknya, fala yatwiyani, maka kedua orang itu tidak bisa melipat pakaiannya kembali. Bal yamutani, bahkan yamutani, keduanya mati fuj'atan, secara tiba-tiba. Jadi kata Nabi begini, sungguh pasti akan terjadi kiamat itu. Sementara saat akan kiamat itu, awalnya di saat menjelang kiamat, ada dua orang laki-laki, dua orang manusia telah menggelar pakaian keduanya. Menggelar. Kemudian digelar. Kedua orang itu sedang memperjualbelikannya lagi. Barade pakaian gitu ya, lagi jualan lah. Maka kedua orang itu kemudian tidak bisa melipatnya, keburu kiamat. Dan kemudian mati secara tiba-tiba. Wala takumanna as-sa'atu, masih kata Nabi, dan sungguh pasti as-sa'atu, akan terjadi itu kiamat. Warrajulu, sedangkan seorang laki-laki, qad, sungguh, ropa'a, telah mengangkat uklatahu, makanannya, ila fihi, ke arah mulutnya. Falayat amuha, maka tidak sempat memakannya. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sampai ada seorang, dia lagi makan, sudah ngangkat makanan itu dalam segenggam tangannya, tapi nggak keburu memakannya. Karena apa? Terjadi kiamat ataukah mati secara mendadak. Kita pengen mati itu nggak mendadak. Kita pengen matinya mah lagi sholat, lagi ngaji, lagi nggak apa-apa. Ya, misalnya beres ngaji, bangunin, Lang, hilang, tidur, Lang, hilang. Innalillahi, tapi jangan sekarang. Ini contoh aja. Ya. Kadang, jangan dong sekarang lagi ngaji. Iya, orang justru pengen mati husnul khatimah. Karena seseorang itu ujungnya gimana prosesnya. Gitu. Makanya ayat juga jangan dulu dikubur kalau belum mati mah ya. Gitu. Wala takumanna sa'atu, wala takumanna, dan sungguh pasti akan terjadi as-sa'atu, hari kiamat, warrajulu, sedangkan seorang laki-laki, yusqi, yusqi, memberi minum, sedang memberi minum, masyiyatahu, hewan ternaknya, jamak hewan ternaknya, wala yarfa'u, dan ia tidak sempat mengangkat qadabaihi, dua kakinya. Belum sempat angkat kedua kakinya, baru mau ngasih minum udah keburu meninggal. Dadak ya. Sekarang banyak yang mati mendadak. Iyalah, masa mati bilang-bilang dulu. Tapi ada mungkin. Dia sudah tahu isyaratnya. Dia sudah mulai mungkin kita aneh-aneh itu karena nggak biasa baik kok jadi baik. Dia berarti dikasih tahu, ya bagus. Karena 40 hari sebelum meninggal itu daun namanya itu udah jatuh dari atas. Gitu, ya. Ya, kita tentu harus berdoa mati husnul khatimah. Tapi bukan berarti si Fulan tuh ujuk-ujuk melakukan kebaikan lalu dia akan meninggal. Enggak, ya bagus kalau dia taubat. Wala takumanna sa'atu, dan sungguh pasti as-sa'atu, akan terjadi kiamat, warrajulu, sedangkan seorang laki-laki, yarfa'ul mizana, sedang yarfa'u, menaikkan, al-mizan, timbangan, lagi nimbang di warung, di toko, di pasar.
wala yakhfadhu, dan ia tidak sempat menurunkannya. Belum sempat menurunkan udah keburu meninggal atau keburu kiamat, ya. Maka dari itu kita harus banyak mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Sebab kata Nabi, kata beliau, al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, hawa nafsunya. Pengen tidur waktu udah ngaji, paksain, nah nundukin. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita ini termasuk orang istiqomah, orang-orang salih dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.